musisi-musisi yang musik metal lah gitu yang katakanlah satanik gitu, bisa dibilang dari zamannya Venom, album black metal rilis itu kan awalnya heavy metal getting more extreme. Jadi ya nggak melulu heavy metal tuh selalu hubungannya dengan satanisme. Kita hanya mau memainkan apa yang kita suka. Kita hanya mau. Jadi bodo amat atas apa yang orang lain bilang. Nah, kan untuk menuju visi ini, karena kayak anak tangga aja ada misi-misinya kan. Betul. Sampai visinya gitu kan. Nah, yang paling susah adalah menjaga komunikasi di proses mengerjakan misi-misi ini sampai akhirnya visinya terwujud. Burger Kill band gede gitu. Walaupun saya sendiri sih nggak pernah bilang band saya band gede. Menurut saya Burger Kill itu band aktif, bukan band besar. Siapapun yang aktif akan sampai di titik yang sama, katakanlah gitu. Hari ini mau bikin sebuah video kembali di ruang tamu IUC. Kira-kira siapa yang menjadi bintang tamu malam hari ini? Seorang musisi besar dari kota Bandung. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah, nggak usah lama-lama, kita langsung panggil aja. Ini dia Eben dari Burger Kill. Alhamdulillah baik, Pak Eben. Kumaha daming? Alhamdulillah. Aduh, seneng rasanya. Kayaknya cerah ceria hari ini. Gimana? Abis cair Pak atau gimana? Apa karena saya pakai baju putih kali ya? Oh iya benar. Karena kan mau ketemu orang yang putih jadi biar balance. Sekarang kan saya mah hidung. Baik. Malam hari ini kita ngobrolin apa ya Pak? Stand up komedi atau kumaha ya Pak? Bebas. Mangga saya mah ini dah freestyle apa. Oke. Baik. Pokoknya bakal seru banget malam hari ini bikin video. Udah pasti tahu kalian semuanya kalau ada Pak Eben dari Burger Kill. Kita akan ngobrol seputar keroncong. Ah, boleh. Bukan, musik metal. Asik. Gitu ya. Betul. Biar nggak penasaran, kita langsung bahas lengkap dengan Pak Eben kali ini ya. Siap. Kemarin tuh sempat ngebaca artikel gitu Pak Eben. Jadi di tahun 80-an di era musik pop lagi maju pesat gitu kan, itu banyak beberapa kalangan pecinta musik rock atau metal justru melakukan perlawanan dengan menunjukkan ekspresi yang sangat ekstrim. Jadi sebagai apa ya, buah dari gaya hidup liberalisme, kapitalisme. Jadi menunjukkan suasana kegetiran, terus gelap banget, kekecewaan. Jadinya banyak memasukkan unsur satanik dalam musik metal sebagai rasa kekecewaan hidup, terus kebencian juga, dan akhirnya orang menganggap musik metal ini satanik banget, barbar banget. Nah, menurut Pak Eben gimana musik metal ini seperti apa? Gitu ya? Iya. Gini ya, sebenarnya gini. Pada dasarnya sih, kalau mau dirurut dari rootsnya gitu ya, dirurut gitu, sebenarnya kan bisa dibilang sejarah mengatakan musik heavy metal pertama kali dimainkan tuh sama Black Sabbath gitu. Oh iya, betul. Gitu ya. Apa namanya, walaupun sebenarnya ada fakta-fakta lain yang bilang oh ini dimulai dari Blue Cheers, ini dimulai dari ini, tapi kita fokus ke Black Sabbath aja dulu ya, yang orang umum tahu. Betul. Gitu. Dan sebetulnya kalau ngomongin lirik-liriknya si Black Sabbath sendiri, itu sebenarnya yang jadi basic kenapa band-band sekarang tuh band-band metal lah ya, mostly jadi bicaranya tentang sesuatu yang dark, sesuatu yang apa, yang hollow, yang inilah gitu ya. Tapi sih sebetulnya kalau dilihat lagi mah unsur, kalau ngomongin heavy metal itu dekat dengan satanik gitu ya, mungkin iya. Mungkin iya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena saya sih belum pernah lihat. Gitu ya. Tapi saya udah pernah baca tapi saya belum pernah lihat gitu. Dalam artian kalau ngomongin musisi-musisi yang musik metal lah gitu yang katakanlah satanik gitu, mungkin kan bisa dibilang dari zamannya Venom, album black metal rilis itu kan awalnya
heavy metal getting more extreme gitu ya. Jadi mainnya tuh lebih cepat, liriknya lebih sarkas, lebih gitu, era-era itulah gitu ya. Dan memang Venom memang udah banyak cerita tentang satanisme, apalah segala macam gitu ya. Cuman balik lagi, kalau saya sih lebih menyikapinya setelah banyak nonton, banyak baca segala macam, ternyata memang ada beberapa poin yang sebetulnya ceritanya dibesar-besarkan sama media. Gitu, supaya ini terlihat punya value untuk diberitakan lah, gitu ya. Terus biasalah standar, misalkan ada satu kejadian yang menonjol gitu ya, katakanlah ada satu band yang mengaku dia satanik, terus waktu di Norway kan ada pembakaran gereja apa segala macam. Sebetulnya tuh ada ritual-ritual gitu ya. Kalau yang kasus pembakaran gereja itu setahu saya sih bukan mereka satanik atau apa, mereka melawan sebuah paham yang tumbuh di masyarakatnya lah sebetulnya itu. Cuman jadi dihubung-hubungi dengan satanisme apalah segala macam, terus ditambah ada logo pentagram apa segala macam gitu ya. Jadi dihubung-hubungkannya ke sana gitu. Itu sih yang saya tahu, maksudnya kalau secara langsung saya belum pernah lihat sih teman-teman saya anak metal yang satanik. Oh, baik. Belum pernah lihat ya. Di Indonesia sendiri ya. Maksudnya ya itu kan sebuah culture yang memang sebetulnya tanpa musik metal mah satanik juga udah ada. Udah ada, gitu. betul. Ya mungkin ada beberapa band yang menggunakan musik metal ini sebagai mediumnya mereka. Gitu. Tapi kan nggak selalu musik, bisa buku, bisa film satanik juga banyak, buku satanik juga banyak. Gitu. Jadi ya nggak melulu heavy metal tuh selalu hubungannya dengan satanisme. Gitu. Karena memang orang kadang-kadang salah paham mengenai hal itu gitu ya Pak Eben ya. Kurang membaca aja sih kalau menurut saya sih gitu. Karena kalau kita ngomongin genre metal ini kan bisa kita katakan sebuah ideologi musik untuk para musisi masing-masing yang punya perbedaan di Indonesia atau di negara lainnya. Tapi yang sebenarnya saya pengen tahu juga, mungkin kalau menurut Pak Eben sendiri, musik metal yang esensial itu harus gimana? Yang mungkin kita ngelihatnya nggak melulu harus kebisingan atau gimana? Iya, ada istilahnya tuh dulu tuh ada quotes, jadi kayak Ozzy Osbourne tuh pernah bilang nggak selamanya musik metal tuh dimainkan dengan tempo yang cepat, nggak harus dimainkan dengan distorsi yang tebal, nggak harus dengan lirik-lirik yang sarkas gitu ya. Kadang dari bentukan-bentukan lain aja tuh bisa menjadi sebuah komposisi yang akhirnya, oh ini heavy metal loh gitu. Entah kasarnya gini lah, kayak kita dengerin lagu balladnya Black Sabbath, Changes. Ya. We're going to change it. Oh iya, benar, ya kan? benar. Itu kan notnya sebenarnya pop banget, ya kan? Tapi karena tone suaranya Ozzy Osbourne, terus dimaininnya dengan piano aja, treng, I feel so empty. Iya sih, kerasa. Jadi benar. kerasa gitu. Oh man, this is not pop. Gitu. Jadi banyak hal cara ngeliatin itu. Jadi kalau menurut saya, ya esensial dari musik metal tuh gimana si musisinya bisa menyuguhkan si musiknya sendiri. Gitu. Ya nggak semua karya apa lagu metal tuh menurut saya esensial gitu. Hanya beberapa band yang memang menurut saya, wah ini esensial gitu. Dan nggak semua album dari band tersebut juga esensial. Jadi ada kayak Metallica, album apa yang esensial yang menurut saya kayak paling heavy metal album Metallica yang menurut saya Kill 'Em All. Gitu, album pertamanya gitu ya. Terus kayak ngomongin Megadeth, album yang paling heavy metal apa yang menurut saya Sells but who's buying gitu. Nggak semua album Megadeth menurut saya esensial gitu. Jadi memang luas banget lah kalau ngobrolin soal musik metal yang esensial tuh gimana lah gitu. Jadi balik lagi ke selera kita, balik lagi ke knowledge kita juga gitu. Sampai akhirnya kita tahu, oh this is essential man gitu. Balik lagi ke kitanya sendiri berarti ya Pak Eben ya. Ya banyak prosesnya ya banyak dengerin referensi. Iya, banyak referensi, nutrisi gitu sih. Benar. Kalau Pak Eben sendiri
band apa yang memang sangat menjadikan Pak Eben masih bermusik sampai sekarang gitu? Apa aja atau siapa gitu? Kalau tokoh Dave Mustaine ya pasti. Oke. Kalau band Megadeth. Megadeth. Jadi Dave Mustaine dari Megadeth. Gitu. Ada apa dengan mereka? Apa yang diambil filosofinya atau bagaimana Pak Eben? Di luar kemampuan menulis riff, di luar kemampuan bermain gitarnya lah ya. Oke. Banyak banget hal yang saya baca, saya perhatikan, saya gali gitu ya dari quotes-quotesnya dia, dari sikap-sikapnya dia, dan dari cara dia menjalankan bandnya lah gitu ya. Contohnya kayak misalkan saya di Burger Kill ini saya original member, tinggal Siap. satu-satunya saya Oh iya, gitu betul. ya kan. Sama seperti Dave Mustaine di Megadeth gitu, dia original member gitu ya. Walaupun sekarang David Ellefsonnya balik lagi kan, tapi dia sempat keluar terus balik lagi. So the real Mega Man is Dave Mustaine gitu ya kan. Oke. Keluar masuknya personil, terus jatuh bangunnya kehidupan pribadinya dia gitu, itu jadi kayak suntikan aja buat saya gitu. Gitu. Selain saya mengidolakan musiknya, saya juga mengidolakan cara dia berpikir. Oke. Jadi banyak kan Dave Mustaine tuh terkenal dia orang yang punya statement nyeleneh kadang kan gitu ya. Out of the box gitu Iya. Pak ya. Jadi kadang selalu opposite, berlawanan ya. gitu ya gitu. Dan ternyata itu tuh bentuk dari yaitu pengungkapan ketidakadilan lah, ketidaksetujuan lah, apa segala macam. Yang sampai akhirnya tuh saya merasakan itu terjadi di diri saya sendiri. Oh, Gitu, oke. gimana keluar masuknya member, gimana band jatuh bangun, itu saya belajar banyak lah dari dia gitu. Berarti total bermusik udah berapa tahun Pak Eben? Dari awal sampai sekarang? Saya main band sih dari SMP kelas 1 sih sebetulnya. SMP kelas 1. Ya umur 13 tahun lah ya. Oke. Cuman kalau sama Burger Kill ya udah 25 tahun. 25 tahun. Wah, keren. Tambah 75 tahun lagi. Amin. 100 tahun bermusik. Kita doakan karya-karyanya yang berikutnya nanti ya. Amin. Karena kalau ngomongin musik metal sendiri ini genre yang segmented nggak sih Pak Eben? Banget. Banget segmented kan ya. Nah, jadi pasti ada faktor-faktor yang akhirnya membuat Pak Eben dan Burger Kill mungkin ya masih bertahan dan membuat karya. Ini apa? Faktor apa yang mendasari sampai sekarang? Basicnya ya dari awal Burger Kill ada tuh sampai hari ini sebetulnya nggak berubah sih. Yang ngejaga kita sampai hari ini tetap jalan tuh karena prinsipnya tetap sama. Kita di Burger Kill nih mau bereksplorasi dan bersenang-senang. Kita nggak perlu mikirin pasar, kita nggak perlu mikirin opini orang lain. Kita hanya mau memainkan apa yang kita suka. Kita hanya mau. Jadi bodo amat atas apa yang orang lain bilang. Iya kan, toh Iya. mereka nggak pernah bayarin kita latihan, nggak pernah bayarin kita rekaman. Iya. So mereka nggak punya hak untuk menjudge apa yang kita buat. Kalau saya sih mikirnya udah gitu. Oke. Before you talk, you think first gitu ya. Ya. Kalau nggak komplain atau lu nyinyirin karya orang, balik dulu. Lu udah bikin apa bro? Ya kan gitu. Jadi itu tuh yang selalu pakem yang kita pegang. Pokoknya bikin aja dulu, nggak usah mikirin orang lain mau ngomong apa, suka atau enggak. Di hidup ini lu nggak bisa nyenengin semua orang kecuali lu dagang permen atau dagang es krim. Oh iya benar, Iya. benar. Everybody That is will be true. happy, ya kan, Iya. maksudnya gitu. Iya benar. Jadi kalau main musik ya sama aja sih menurut saya, kayak berpolitik gitu. Pada akhirnya harus mempelajari strateginya, harus mempelajari networknya. Ada celah-celah di mana aja, itu juga harus dipelajari. Nggak hanya ngulik skill bikin musik, nggak hanya itu gitu. Jadi dengan perjalanan itulah yang akhirnya bikin si BK sampai hari ini dan masih seperti ini. Nah, itu yang keren ya.
Nah, itu yang paling kita mungkin bikin penasaran sampai sekarang sudah terjawab langsung oleh Pak Eben gitu kan. Karena kalau kita dalam sebuah band membuat sebuah karya tuh udah harga mati gitu ya Pak, dalam sebuah band gitu. Nah, ada beberapa proses kesulitan Pak dalam membuat sebuah karya di genre metal yang ada di Indonesia ini. Kalau saya sih prinsipnya pada dasarnya nggak ada yang sulit kalau lu mau coba. Pada dasarnya gitu. It will looks difficult cause you don't know how to do it gitu ya kan. Akan terasa sulit kalau lo memang nggak tahu cara ngerjainnya. Tapi ketika udah nyemplung, akhirnya kan beradaptasi tuh, cari solusi dari masalah-masalah yang ada gitu ya kan. Jadi ya itu aja yang diterapkan di si BK. Jadi kalau ngomongin kendala, sebenarnya kendala terbesar main band adalah komunikasi, bukan gimana caranya bikin lagu atau bikin itu mah everybody can do it gitu ya. Cuman menjaga sebuah komunikasi, sebuah komitmen, sebuah profesionalitas, sebuah visi ya kan. Pasti tiap band kan punya visi ya. Iya. Nah kan untuk menuju visi ini kan ada, kayak anak tangga aja ada misi-misinya kan. Betul. Sampai visinya gitu kan. Nah yang paling susah adalah menjaga komunikasi di proses mengerjakan misi-misi ini sampai revisinya terwujud. Benar. Itu karena kan main band teh lebih susah dari dari kawin kalau kata saya mah. Karena menyamakan yang pada akhirnya visi itu ya Pak, kan, dengan masing-masing perbedaan. Kita aja kadang sama pasangan aja ribut mulu. Oh iya benar. Apalagi berdua doang. Iya sih. Ini berlima, berempat, iya kan? Betul sekali, itu yang terjadi di beberapa personil band gitu ya. Iya, akhirnya ya kita harus bisa punya tingkatan toleransi gitu. Dan itu yang terus di-adjust di Burger Kill. Jadi maksudnya gini, ketika kita masih bujang aja contohnya, tingkat toleransinya akan berbeda ketika kita sudah berkeluarga. Oh iya. Iya kan, benar. Karena ada second home, kasarnya gitu ya. Nah, ketika kita udah punya anak, beda lagi toleransinya. Kayak si BK, ketika anak-anak udah pada punya anak, udah anak-anaknya sudah sekolah semua, latihannya jadi pagi. Oh iya benar. Karena jam 12, jam 1 udah harus jemput anak. Gitu. Jadi itu toleransi yang gitu-gitu yang harus di-adjust. Gitu. Itu sih benar, karena mempengaruhi banget ya Pak ya, Ya. dengan para personil juga gitu. Ya itu saling menghargai lah gitu ya. Betul. Saling paham plus minus gitu. Karena pada dasarnya setiap band ada leadernya. Oke. Ada mastermind-nya tetap ada ya. Tapi untuk berjalan itu harus bersama. Nah, benar. Ibaratnya mobil lah, tetap harus ada yang nyetir kan. Betul. Tetap harus ada yang megang kendali. Iya. Ya kan, kapan dia harus nambah gigi, kapan dia harus ngerem, kapan dia harus ngegas. Itu harus ada yang kontrol. Ya kan? Tapi kan di sebelahnya kalau orang balap harus ada yang ngasih tahu nih belok kanan, ini belok Iya, kiri. betul. Iya kan? Iya. Ya gitulah maksudnya. Kayak sistem aja kayak mesin. Gear-gear gitu kan. Kalau gearnya ada yang haus atau gearnya ada yang udah rusak kan mesinnya ceket atau rusak lah gitu ya. Ya. Nah itu yang ngejaga gimana caranya si gear-gear itu tetap prima, itu yang susah. Iya, dan termasuk berarti kalau pengerjaan lirik sendiri kan berarti menyamakan kepada personel yang lain Pak. Ya. Kalau selama ini di Burger King gimana? Lirik-liriknya apakah ada perubahan makin kesini atau bagaimana? Iya, itu ada proses adjustment lagi, tadi toleransi tadi balik lagi. Jadi kalau di lirik dari era selepas almarhum tuh kan, kalau dulu kan album dua sisi banyaknya Kimung dan Ivan yang bikin. Ya. Kimung cabut, Ivan yang banyak yang bikin. Ivan meninggal, akhirnya saya yang bikin. Oke. Gitu. Setelah satu album beres, album yang terakhir Vicky yang bikin. Oh. Jadi ada apa namanya ya? Saya berusaha memberikan porsinya. Ketika memang kan jadi kasarnya pertanyaan gini, kenapa pas Ivan nggak ada, pas ganti Vicky nggak langsung Vicky yang nulis lirik? Oh, baik. Kenapa harus si Eben yang nulis lirik? Karena si Vicky masih baru. Oke. Dia masih newbie, dia masih meraba, ya kan? It takes time, ya kan? Untuk bisa into
ke si Burger Kill tuh butuh waktu lah gitu, Iya. butuh banyak effort gitu. Dan saya nggak mau Vicky menulis yang tidak jujur. Oh, oke. Jadi pada dasarnya di si BK tuh kita nggak pernah ngomongin yang kita nggak alamin, yang kita nggak lihat. Oh, berarti si lirik-liriknya lebih ke banyak kehidupan yang terjadi gitu, Ya, Pak? personal experience, Oke. sosial. Ya kadang ada politiknya gitu, tapi apa yang kita rasain. Oh. Jadi kayak zaman Ivan tuh orang kan kenalnya Burger Kill tuh liriknya dark. Iya, benar. Iya kan. Aura-aura mungkin yang dalam gitu, Ya, kelam apa, gitu ya, Pak ya? personal feeling gitu, yang gimana gitu. Ya karena memang saat itu tuh memang ya Ivan tuh ya seperti itu. Latar belakang kehidupannya, keluarganya, ya memang seperti itu. Nah itulah kenapa dia menulis lirik seperti itu. Oke, Gitu. baik. Nah ketika pergantian di Vicky, kan Vicky punya latar belakang yang berbeda sama Ivan. Latar belakang keluarga beda, cerita hidupnya beda. Terus ngapain lu mesti nulis sesuatu yang lu nggak alamin? Cuman hanya karena ingin terlihat seperti almarhum Ivan gitu. Oh, iya. Burger Kill nggak butuh itu. Burger Kill tuh butuh lu berkarya dengan jujur, lu explore, just do your best. Itu aja. Kita nggak pernah nyobain, oh pakemnya kudu gini, pakemnya kudu enggak. Gitu. Jadi ada memang yang dibikin itu sesuai apa yang terjadi di kehidupan mereka masing-masing gitu ya, Iya, Pak? karena kan butuh emosi, ya kan? Ketika nyanyiin lagunya, ketika recording, kan kita butuh menyimpan emosi di lirik tersebut. Gimana kita mau nyimpan emosi orang kita yang nggak ngalamin? Iya kan? Betul, itu sih benar. Karena apa ya, kadang proses pembuatan itu semuanya juga terasa gitu sampai ke fans gitu. Oh, karya ini berasa terjadi tuh seperti Iya. ini gitu, Iya, dirasakan iya. secara langsung gitu. Ya karena contohnya dari Beyond Coma and Despair yang dark gitu ya. Terus ketika ganti Venomous tuh liriknya udah mulai more positif gitu ya. Katakanlah gitu ya, lebih ke arah yang positif gitu lirik-liriknya. Nggak lagi bicara tentang kefrustasian, tentang kegelapan apa segala macem. Udah ngobrolin hal yang apa ya, yang di Venomous tuh. Jadi memang kepergian Ivan tuh jadi kayak cambukan juga sih buat si band. Di Venomous tuh kita udah kita harus rubah mindset. Kita harus jadi band yang memang bisa menginspirasi banyak orang. Oke. Kita harus bisa bikin karya yang memang bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Itu tuh udah jadi part of menunya Oke, di BK. di BK. Gitu. Berarti salah satu yang tadi disebutkan Pak Eben adalah menyajikan sebuah karya yang bisa dinikmati masyarakat secara luas. Ya. Termasuk salah satu karya yang kemarin dirilis, musik metal dikolaborasikan dengan orkestra. Oh, iya. Itu. Kenapa harus orkestra, bukan misalnya keroncong atau elektronik atau apa gitu? Tadinya mau sama Satpol PP, cuman bisa riuh. Iya, bener. Musik metal sama Satpol PP, dak dak dak. Harus orkestra. Iya. Ini gimana ceritanya Pak Eben? Sedikit bocoran waktu itu. Sebenarnya sih, ya idenya sih sederhana aja. Di si BK tuh kita selalu berpikirnya ngapain bikin yang udah pernah dibikin. Jadi cari yang baru lagi apa, cari lagi apa, cari lagi apa. Entah itu karya musik, entah itu karya visual, entah itu karya tulis, apapun lah, fotografi kayak apa kayak gitu. Ya itu salah satu dasar pemikiran kenapa kita mau kolaborasi sama orkestra. Karena memang buat musisi metal katakanlah ya, yang musiknya tuh kasarnya berantakan, ya, bising, terus ketika di blend untuk dia disatukan dengan sebuah komposisi yang memang dalamnya tuh full harmonik, pasti kebayangnya tuh akan punya experience yang baru gitu. Kan Metallica udah pernah bikin, Within Temptation udah pernah bikin, banyak band yang udah bikin ya, Dimmu Borgir udah bikin. Nah, kenapa Burger Kill nggak bikin? Mereka aja bikin, kok kita nggak bisa? Gitu sih. Kita belum pernah loh, gitu. Challenging nih, gitu. Menantang nih. Jika nggak seru main jeng orkestra, gitu aja sebenarnya. Idenya sesederhana itu, gitu sebetulnya. Dan ngelihat hasilnya ternyata meledak gitu ya. Alhamdulillah ya.
maksudnya saya juga Di luar ekspektasi, banget, ya. banget yuk. Iya benar, kerasa banget sih karena saking kita kemarin ada order yang PO si piringan Iya, kita iya, tuh iya. ngerasa itu nggak bisa dikatakan apa-apa lagi deh. Yang experience-nya yang mahal kan Iya. sebenarnya. Kalau biaya mah udah jelas ya, keluar negeri mah nggak ada yang murah, cuman experience-nya nggak bisa diganti duit gitu. Betul. Jadi apa namanya, ketika itu jadi tuh kayak ada sebuah kayak naik tangga lagi baru lagi gitu. Energi gitu ya, Pak ya. Jadi kayak apa? Kayak step into next level gitu. Oh, iya. Oh, si Burger Kill gila udah sampai sini ya levelnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi berbicara tentang Burger Kill gitu, sebenarnya apa yang ingin ditonjolkan banget dari sebuah Burger Kill ini, Pak Eben? Semangat independensi sih, semangat kemandirian. Prinsipnya itu sih dari dulu. Katakanlah boleh Burger Kill bisa kerjasama dengan major label, Oke. bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tapi di balik itu semua, kalian harus tahu justru spirit independen itu yang kita jual, gitu. Sampai akhirnya mereka mau. Oke. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi Burger Kill tuh tipe band yang selalu mikirin sesuatunya tuh jauh ke belakang. Jadi misalkan tahun 2020 nih, apa Ya. yang kita kerjain 2022 tuh kita udah pikirin dari sekarang. Sudah ada market plan-nya gitu ya, udah Pak ada, ya? udah ada. Dan untuk menuju itu tuh kita memang betul-betul diseketkan teh, ditajemin lah konsep segala macam gitu. Berarti kalau ngomongin konsep dan karya gitu, strategi promosi musiknya BK ini selama beberapa tahun belakangan ini seperti apa? Karena kan ini tren digital makin kuat nih, Iya, Pak iya. Ben. Gimana? Kan ini tren digital ya. Betul. Tapi kalau di musik tuh sekarang tren tuh hilang. Oh, tren tuh hilang di musik. Kalau menurut saya, Oke. kacamata saya tuh di era milenium ini nih, sekarang tuh adanya hype, Oke. bukan tren. Bukan tren Kalau lagi. tren lebih panjang dia umurnya. Tren alternatif, tren grunge, kan panjang umurnya gitu ya. Kalau hype kan paling umurnya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, iya. gitu. Kadang band baru rilis album pertamanya tuh bagus, dar hype. Betul. Tiba-tiba nggak tahu kenapa album keduanya padahal lebih bagus, tapi nggak dapet atensi yang sama sama seperti album pertama. Itu kan that's something wrong sebetulnya gitu ya. Cuman ya ternyata dengan percepatan digital kayak sekarang gini, kalau saya sih ngelihatnya sekarang tuh posisinya setiap musisi, setiap band itu punya kekuatan yang sama sebetulnya. Contohnya antara Burger Kill dengan Metallica lah contohnya. Baik. Ya. Kalau ngomongin gedenya jangan ditanya lah Metallica ya. Ini orang yang nyawa Metallica kan. Iya, benar. Tapi di masa digital ini kita semua punya kekuatan yang sama. Dalam artian gini, siapapun bisa bikin media sosial. It's free. Betul. Ya kan? Tinggal gimana lu mau ngejalaninnya. Ya kan? Gimana lu bisa memupuk fanbase lu. Gimana lu bisa menyajikan sesuatu supaya feed lu tuh bagus, orang engagement-nya juga bagus. Oke. Terus gimana caranya lu terus berpikir out of the box Betul, itu gitu. penting. Karena juga. gini kan sekarang jutaan band. Nah, Jutaan Iya. account. Semua punya power yang sama. Karena mungkin dulu oke lah Metallica bisa bikin website. Dan band baru mah nggak bisa, ada mahal bikin website. iya, Tapi kan betul. sekarang mah enggak. Sekarang nggak betul, bisa Iya kan? semuanya. Semuanya bisa, semuanya on your hand gitu kan. Sekarang tinggal depends what you have, depend what ya apa yang lu mau kerjain, apa yang lu punya gitu. Nah, di antara ribuan bahkan jutaan band ini dengan percepatan arus yang kasarnya postingan lu cuma dilihat paling lama 3 detik. 5 detik itu udah paling lama. Kecuali memang caption lu bajingan baru orang akan baca bener-bener. Oh iya benar. Sih? Yes. Iya kan, bener. That's true. Benar. Jadi gimana caranya dengan percepatan informasi ini lu punya sesuatu yang stand out. Itu PR-nya sih sebetulnya kalau di masa sekarang. Dan si Burger Kill tuh berusaha melakukan gimana caranya kita tetap stand out. Gitu. Alright, masih
menjaga itu banget ya Pak Banget, ya? Banget, sampai hari sangat ini. penting. Berarti kita bisa bilang rockstar atau metalhead masih musim nggak gandeng cewek pan bebasnya dia? Tergantung di mana. Oke. Gitu ya. Jadi gini, kalau ngomongin rockstar, kalau kata saya mah di Indonesia nggak ada rockstar. Kalau kata saya ya. Karena sebesar apapun band lu di Indonesia, lu datang ke Amerika juga orang nggak ada yang tahu. Oh. So you're not rockstar, man. Ya, ya, Rockstar mean worldwide. Iya kan? Baik, ya. Rockstar, bintang. Bintang kan di dunia kan, di seluruh dunia ada bintang. Ya. Seluruh mau negara mana, ya kan? Big Star. Big Star di mana? Di negara lo. Lo keluar negara lo big star nggak? Nanti. Iya kan? Bukan. Itu terjadi sama Burger Kill kemarin di Amerika lah contohnya. Kalau ngomongin ukuran, orang bilang Burger Kill band gede gitu. Walaupun saya sendiri sih nggak pernah bilang band saya band gede. Menurut saya Burger Kill itu band aktif, bukan band besar. Oke. Siapapun yang aktif akan sampai di titik yang sama, katakanlah gitu. Tapi ketika kita datang ke Amerika tuh, kita masih harus gotong-gotong alat sendiri, masang, yang nonton 20 orang, 30 orang. Terus lo mau takabur, lo ngomong band lo band gede. Oke. Berkaca lah. Masih jauh perjalanan lo untuk dibilang lo tuh band besar. Jadi jangan berlagak seperti rockstar. Camkan para netizen semuanya penting nih biar kalian tahu gitu ya. Dan buat Pak Eben sendiri selama berkarya beberapa puluh tahun gitu ya, apa pesan Pak Eben buat para teman-teman yang mungkin baru mengawali musik di genre metal atau musisi yang memang sudah ada di genre metal untuk tetap konsisten buat karya, tetap stabil dalam berkarya, itu gimana Pak Eben? Sebetulnya beberapa tadi saya udah ngobrol lah ya. Salah satunya adalah yang paling harus dipikirin ada sekarang masalah gimana caranya untuk stand out, untuk bisa menonjol dari yang lain. Karena itu yang paling sulit menurut saya. Kalau ngomongin musik bagus, itu selera sih. Belum tentu yang kata Ayu bagus, kata saya bagus. Kata saya bagus, belum tentu kata Ayu bagus. Ya kan? Betul. Jadi sekarang mah lebih fokusnya, kalau menurut saya lebih ke movement. Pergerakan. Nah, dari movement itu biasanya akan lahir network. Ya kan? Dengan kita bergerak, Ya, misalkan betul. apalah, cari kenalan main ke kota apa, cari kenalan apa. Akhir-akhirnya jadi network. Dan network itu menurut saya sampai hari ini tuh masih jadi elemen yang paling vital di karir sebuah band. Ketika band nggak punya network, tapi punya duit, ya duit lo nggak jadi apa-apa, men. Oke. Karena lo nggak bisa kemana-mana. Tapi network tanpa duit juga, ya lo nggak bisa gimana-gimana. Nah, ya kan? Nah, jadi orang akan berpikir, oh berarti gua harus gimana caranya biar punya duit, tapi bisa punya network, kan gitu kan? PR-nya berarti. Ya, lo pikirin lah, bikin merch, ya kan? Tabung uang merchnya, jangan punya untung dikit langsung dibagiin royalti apa segala macam. Tabungin dulu. Nanti dari tabungin, udah punya uang cukup, minimal bisa buat sewa Elov apa, bikin tour yang kecil-kecil Jawa Barat, kontakin teman-teman. Itu yang dilakukan sama Burger Kill ketika ke Amerika, ketika ke Eropa. Kita berjualan merchandise, tabungin uangnya. Ayo kita ke Eropa, ayo kita ke Amerika. Karena uangnya punya. Karena networknya punya. Kita punya teman banyak di Eropa, kita punya teman banyak. Nah itu kenapa akhirnya Burger Kill bisa ke sana. Jadi kalau teman-teman yang baru main, baru apa gitu, it's fine, ngimpi setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa dikejar, jangan lupa dikerjain. Kadang anak sekarang maunya ngimpinya tinggi, ngeluhnya yang banyak. Nah itu, tolong dirubah ya itu pemikirannya. Iya, karena banyak yang memang ya harus dipakai dong logikanya. Iya, Iya betul kan? sekali. Sekarang kayak contoh ngeluh, acara di sini sponsornya rokok gini, nggak indie banget, gini. Tadi dulu bro, kalau ngomongin independen apa segala macam bukan masalah ada rokok atau ada apa. Ya, kenapa di Amerika, di Eropa sponsor acara nggak ada rokok? Karena nggak boleh. Yang boleh minuman keras, alkohol. Nah kalau di sini boleh sponsor alkohol, mungkin acara musik sponsornya udah alkohol. Iya kan? Iya betul. Nah karena yang boleh rokok ya udah. Kenapa enggak? Toh dengan kita bekerja sama dengan company besar, nggak ada idealis yang dikurangin kok.
Itu yang dijaga. Tadi yang maksud saya bilang, semangat kemandirian yang dibangun sama Burger Kill, dan itu sampai hari ini. Kenapa akhirnya timbul? Kenapa akhirnya lahir Extreme Moshpit? Kenapa akhirnya lahir Chronic Rock? Kenapa lahir Agung Guitar Course, Testmark, dan berbagai macam yang ada di inner circle-nya Burger Kill? Itu spirit kemandirian. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman di band, jangan pernah mengharapkan lu kaya dari band. Oke, betul. Karena band tuh ada umurnya. Iya kan? Betul. Gitu. Ketika kita udah nggak bisa produktif, terus lu jadi nggak mau cari makan, kan nggak mungkin, Iya, benar nggak? betul. So manfaatin si Burger Kill ini untuk jadi modal lu melakukan hal di luar Burger Kill yang bisa menghasilkan. Betul sekali, itu yang keren, luar biasa ya. Bermimpilah setinggi langit. Yoi. Kalau kalian terjatuh, tidur kalian kurang ke tengah. Itu ya, pokoknya. Pokoknya tadi yang sudah diobrolkan, udah dikasih tahu sama Pak Eben. Semoga jadi manfaat yang baik buat kalian. Perenungan juga biar makin jadi lebih ada peningkatan gitu. Karena kan orang-orang di pandemik ini kadang-kala ada yang jadi pemikirannya turun ke bawah gitu. Ya. Jadi semoga jadi spirit yang baik buat teman-teman di sana. Ya harus sih, nggak harus lihat saya aja, lihat banyak teman-teman lain juga yang selama pandemi ini masih tetap produktif gitu kan. Banyak, nggak hanya Burger Kill kok. Setuju. Gitu. Produktif penting, semangat penting, Yes. kemandirian penting, semuanya penting. Apa yang tadi disampaikan Pak Eben di sesi video kali ini. Thank you Pak Eben sekali lagi. Sukses selalu buat karya Pak Eben, Burger Kill dan semuanya. Sukses Sampai juga ketemu. buat Ayu dan channelnya. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, betul. Pak Eben ada YouTube channel? No. Nah, follow Instagramnya Pak Eben. Yes. Nah, itu ya. Sama follow Burger Kill. Udah itu. Nah, itu betul sekali. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.